Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aftriasih dengan NIM 2210417830 kelas EF1 daerah. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Ibu Rikola Dewi Rawa, SEMM. Yang pertama, pengertian uang dan lembaga keuangan. Uang adalah alat tukar yang umum diterima dalam transaksi ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa. Lembaga keuangan adalah organisasi yang menyediakan jasa keuangan kepada nasabah atau anggotanya. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nomor 2. Dalam manajemen pasif terdapat beberapa fungsi sumber dana bagi bank. Sebutkan dan jelaskan apa saja fungsi tersebut. Yang pertama yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau funding from the public, yaitu terdiri dari simpanan tabungan dan simpanan giro. Yang kedua, sumber dana dari pihak ketiga, yaitu antara lain pinjaman antar bank, yang kedua obligasi bank, yang ketiga modal saham, yang keempat laba ditahan, yang kelima fasilitas diskonto, dan keenam fasilitas likuiditas. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bank and the creation of money. Bank dan penciptaan uang adalah konsep penting dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana bank komersial dapat memperluas jumlah uang beredar dalam suatu ekonomi melalui proses yang disebut dengan penciptaan kredit atau penciptaan uang giral. Nomor 4. Mengapa bank mengalami kesulitan dalam menghadapi perekonomian yang merosot? Yang pertama yaitu karena adanya kredit macet atau non-performing loans. Yang kedua, penurunan nilai aset. Yang ketiga, pengurangan likuiditas. Yang keempat, pendapatan berkurang. Yang kelima, kenaikan risiko pasar. Yang keenam, kepercayaan publik menurun. Yang ketujuh, kebijakan regulasi yang lebih ketat. Yang kedelapan, tekanan pasar. Dan yang kesembilan, penurunan nilai saham bank. Nomor 5. Sesuai dengan fungsi perbankan untuk menghimpun dana dari mereka yang surplus keuangan, maka secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri dan dari masyarakat luas. Sebutkan dan jelaskan sumber dana bank dari kedua sumber dana tersebut. Sumber dana tersebut terdiri dari dua, yaitu sumber dana internal dan sumber daya eksternal, di mana sumber daya internal itu terdiri dari modal sendiri, laba ditahan, dan cadangan bank. Sedangkan sumber dana eksternal yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, simpanan bank, pinjaman antar bank atau interbank loans, pinjaman dari bank sentral, dan surat berharga. Yang keenam, risiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dapat berbentuk kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis antara lain karena adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha. Manajemen risiko harus diimplementasikan dalam cakupan yang luas pada setiap lini bisnis dan jenis-jenis risiko.
Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis risiko disertai dengan contoh. Yang pertama yaitu risiko operasional, yaitu risiko yang berasal dari kegagalan dalam proses internal sistem atau dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional harian perusahaan. Contohnya, gangguan sistem teknologi informasi, kegagalan peralatan, kesehatan manusia, dan penipuan internal. Yang kedua, risiko keuangan, yaitu risiko yang berkaitan dengan manajemen keuangan perusahaan, termasuk perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, dan kredit. Contohnya, risiko suku bunga ketika suku bunga naik dan biaya pinjaman meningkat. Risiko nilai tukar ketika perusahaan memiliki transaksi dalam mata uang asing, dan risiko kredit jika pelanggan gagal membayar utangnya. Yang ketiga yaitu risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset atau pendapatan perusahaan. Contohnya penurunan harga saham yang dimiliki perusahaan, fluktuasi harga komoditas yang dijual oleh perusahaan, atau perubahan harga properti. Yang keempat, risiko reputasi, yaitu risiko yang terkait dengan kerusakan reputasi perusahaan akibat tindakan atau kegagalan dalam beroperasi. Contohnya, skandal perusahaan yang terekspos ke publik, produk cacat yang merusak kepercayaan pelanggan, atau tanggapan negatif dari media sosial. Yang kelima yaitu risiko hukum dan kepatuhan, yaitu risiko yang berasal dari pelanggaran hukum, peraturan, atau standar yang berlaku. Contohnya, denda atau sanksi karena tidak memiliki regulasi pemerintah, tuntutan hukum dari pihak ketiga, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan. Yang keenam yaitu risiko strategis, yaitu risiko yang berasal dari keputusan strategis yang salah satu perubahan dalam lingkungan bisnis yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Contohnya, kegagalan dalam memasuki pasar baru, investasi dalam teknologi yang salah, atau perubahan signifikan dalam industri yang mengurangi permintaan produk perusahaan. Risiko teknologi. Yang ketujuh yaitu risiko teknologi, yaitu risiko yang timbul dari kegagalan teknologi atau ancaman cyber. Contohnya, serangan cyber yang menyebabkan pencurian data, kerentanan dalam sistem IT yang dapat dieksploitasi, atau kegagalan implementasi sistem baru. Yang kedelapan yaitu risiko alam atau environment, yaitu risiko yang berasal dari bencana alam atau perubahan lingkungan yang mempengaruhi operasional perusahaan. Contohnya, banjir yang merusak fasilitas produksi, gempa bumi yang mengganggu rantai pasokan, atau perubahan iklim yang mempengaruhi bahan baku. Sekian, terima kasih.